ini nang ana sing nang Gresik. Namanya lagi sing Sando. Makane aku pengen iki kok Bu Ima dino iki iso. Gak sampean. Sik bukan nih Bu, coba pencahayaan kita. Bisa nih Bu, bukan nih Bu. Buka wae. Cek alat pencahayaan. Kumangnya wis sampai bubat 10 menit. Kalau sinten? Bubat. Oh, sama, soalnya sama. Soalnya sama. Di 5 utama. Tapi di 5 etika. Dulu Pak, apa? Sampai ngepek. Hampir kok ada ambek sing di Beli kok sama dia nih Pak, kita simpen. memang bubat ya simpel-simpel tok Bu. Pertama Sampai berapa sampai? Ini sampai 8 nih. 8 apa soal? Iya. Saya coba ya. Selama ini Ibu mengidentifikasi bagaimana ya, identifikasi, menjalankan terus pengambilan, pengambilan, langkah-langkah, langkah-langkah, hal yang efektif, terus tantangan, terus jadwal, terus faktor, terus faktor-faktor, mari mengukur pembelajaran yang saya dapat ya sebenarnya. Maksudnya pakai ini? Wes, seperti ini. Iya, seperti ini. Tapi latihan di saya ya, ya latihan di saya. Aku yang hati latihan. Ya, saya sembarang. Ya, latihan di saya ya. Ya. Jadi kok kita nih ya, terlalu kaku. Jadi, assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam Pak Ratno. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Ima ya karena sudah bersedia untuk menyempatkan waktu. Insya Allah nanti saya akan sedikit wawancara dengan jenengan, istilahnya Bu Ima bisa berbagi pengalaman baik lah istilahnya dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pendidikan dan juga rujukan moral. Jadi nanti mungkin ada beberapa menit ke depan saya minta istilahnya sedikit mengulik-ulik tentang Bu Ima bagaimana cara mengambil keputusan. Gak apa-apa Bu Ima ya? Siap Pak. Ya. Siap berbagi. Ya, enggak. Langsung saja Bu Ima nggih. Jadi untuk menanyakan kasus yang pernah dialami nih, selama ini bagaimana Bu Ima mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah ini termasuk dilema atau rujukan moral menurut Bu Ima? Ya. Sebelum saya mengambil keputusan itu saya sebelumnya harus mengetahui dulu perbedaan dari dilema etika tersebut dan rujukan moral itu apa perbedaannya. Kemudian saya melihat dari sudut pandang secara moral dan hukum, apabila kasus tersebut itu benar berarti itu mengalami salah. Kemudian namun jika masih dikatakan benar berarti itu termasuk dilema etika. Nah, jadi secara umum itu ada 4 paradigma yang dikategorikan menjadi 4. Yang pertama itu tentang individu melawan kelompok, individual versus community, kemudian rasa keadilan melawan rasa kasihan, justice and mercy, kebenaran melawan kesetiaan, truth and loyalty, kemudian jangka pendek melawan jangka panjang, yaitu short term versus long term. Jadi Bu Ima sudah paling tidak bisa mengidentifikasi. Sini sedikit Bu Ima. Setelah tadi sudah mengidentifikasi, kira-kira mungkin Bu Ima bisa berbagi pengalaman apa aja tentang kasus yang pernah dialami Bu Ima? Ya, yang pertama sejak saya menjabat sebagai kepala sekolah selama 1 tahun kemarin itu ada kasus tentang bullying anak, terutama kemarin itu kelas 3
Jadi ada siswa laki-laki sama siswa laki-laki antar satu kelas itu bertengkar. Nah itu juga berefek kepada orang tuanya juga. Jadi saya langsung mengambil keputusan, kemudian mendatangkan dari wali murid tersebut dan juga melalui pertimbangan dari beberapa ibu guru serta komite dan stakeholder tersebut memberikan kebijakan, keputusan secara bijak itu memutuskan masalah yang ada di sekolah itu adalah urusan dari internal sekolah sendiri. Jadi untuk wali murid tidak boleh ikut campur dalam menangani tersebut. Jadi masalahnya itu sudah selesai seperti itu. Karena ada beberapa pengertian yang saya berikan pada wali murid terkait dari dua orang tadi, itu akhirnya bisa menerima dengan bijaksana. Kira-kira di dalam menjalankan pengambilan keputusan tadi sudah dijelaskan, apa yang menjadi dasar, nilai-nilai apa yang menjadi dilema buat Bu Ima, istilahnya ini juga benar, itu gimana menurut Bu Ima? Ya. Dari kasus tersebut. Kalau menurut saya kasus dilema itu kadang-kadang juga sangat berpengaruh pada kita sendiri, karena itu tergantung dari berhubungan dengan moral dan hukum. Nah seperti itu. Jadi kita harus bisa memilih secara bijak mana yang lebih menguntungkan dan mana yang lebih merugikan. Jadi kita memilih yang sama-sama mengambil keputusan itu sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak, seperti itu. Kira-kira nih langkah-langkah Bu Ima saat dalam pengambilan keputusan tersebut, langkah-langkahnya seperti apa? Ya. Kalau menurut saya ketika kita mengalami kasus dilema etika tersebut, kita bisa menggunakan 9 langkah untuk menangani keputusan tersebut dalam dilema etika. Yang pertama itu mengidentifikasi terlebih dahulu masalah yang kita alami, masalah yang terjadi, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang bisa dijadikan bukti. Kemudian pengujian masalah itu benar atau salah. Kemudian juga berpengaruh pada 4 paradigma benar melawan benar. Kemudian menginvestigasi opsi trilema. Kemudian yang terakhir adalah mengambil keputusan, dan yang terakhir keputusan yang secara bijak, dan yang terakhir refleksi bersama. Seperti itu. Dari sekian banyak langkah-langkah yang tadi Bu Ima sebutkan tadi, kira-kira misalkan yang Ibu anggap efektif gitu, jadi istilahnya keputusan itu bisa diambil lebih efektif gitu, Ya. Kalau menurut saya selama melakukan identifikasi kasus tersebut dari berbagai sudut pandang, kemudian kita menimbang-nimbang secara matang terlebih dahulu mana yang paling benar, kemudian keputusan tersebut itu bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan, sama-sama ya, enak, sama-sama enak seperti itu. Nah, dalam mengambil langkah-langkah tersebut mungkin Bu Ima pasti akan mengalami tantangan di situ, sama-sama keenaknya tadi. Kira-kira tantangannya apa aja ini Bu Ima? Tantangan-tantangan. Kan Ibu bisa mulai ke sana. Tantangan. Oh, iya betul. Nah, tantangan. Ketika kita mengambil suatu keputusan, ya, dalam menghadapi dilema etika itu akan ada, kita mengalami tantangan seperti nilai-nilai kebajikan yang mendasari seperti cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Nah, jadi untuk menangani tantangan-tantangan tersebut dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak, dan masalah tersebut itu sama-sama benarnya. Nah, dalam mengambil keputusan itu kita
tetap harus secara bijak dan saling menguntungkan keduanya seperti itu. Ya, tadi sudah disebutkan secara bijak gitu Bu ya, tanam untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dalam pengambilan keputusan menurut Bu Ima, kalau sesuai dengan pengalaman Bu Ima itu, yang Bu Ima hadapi itu dalam melaksanakan keputusan itu sesuai prosedur saat pengambilannya apa saat itu juga gitu. Menurut Bu Ima itu apa ada jadwal tertentu? Oh ini tak rencanakan dulu atau gimana menurut Bu Ima? Kalau menurut saya itu mungkin juga ada kasus itu ada masalah yang tidak berat dan tidak berat. Kalau menurut saya mengambil keputusan yang sekiranya masalah itu tidak terlalu berat, berarti saya langsung memutuskan secara saat itu juga. Kemudian kalau masalah terlalu berat itu biasanya saya itu berdiskusi dengan stakeholder, kemudian Bapak Ibu guru, komite dan yang lain sebagainya agar keputusan yang kita ambil itu lebih efektif. Jadi yang saya tangkap ini Bu Ima tergantung masalahnya tadi Bu Ima ya. Kemudian nih, faktor-faktor apa saja yang mungkin seseorang atau faktor lain yang mungkin dalam pengambilan Bu Ima mengambil keputusan itu membantu atau mempermudah Bu Ima, ya saya yakin keputusan ini tepat, yang istilahnya membantulah seseorang atau faktor-faktor lain. Menurut Bu Ima siapa itu Bu Ima? Kalau menurut saya ketika kita mengambil keputusan secara bijak itu kita melihat dari mungkin kita bisa berdiskusi dengan tokoh masyarakat di sekitar daerah kita sendiri, ya bermusyawarah untuk mencari solusi bagaimana yang terbaik itu. Salah satunya seumpama dari Bapak Ibu guru, kemudian stakeholder, kemudian wali murid dan yang lain sebagainya, ditambah lagi dengan keputusan yang lebih bijaksana itu dari tokoh masyarakat di sekitar wilayah sini. Jadi intinya itu musyawarah itu penting di situ ya. Sangat penting sekali untuk mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Ya, ini tadi sudah disampaikan Bu Ima secara gamblang. Kira-kira ini Bu Ima, apa yang dipetik dari pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Ima tadi, yang mungkin nanti itu sebagai masukan buat saya ini Bu Ima, karena tidak hanya saya hanya belajar sebagai lihat di modul, tapi harus mencari pengalaman di kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Kira-kira pembelajaran apa ini Bu Ima? Menurut saya setelah kita mempelajari tentang perbedaan dari dilema utama, kemudian moral rujukan moral ya, pelajaran yang dapat saya ambil itu saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah permasalahan untuk jadikan pertimbangan menentukan solusi yang terbaik dan paling tepat seperti itu. Jadi mengarah kepada terutamanya mengarah pada 4 paradigma, kemudian 3 prinsip cara menghadapi sebuah tantangan, kemudian 9 langkah itu pengambilan keputusan itu adalah menjadi suatu suatu fondasi untuk ya agar pengambilan keputusan itu menjadi lebih baik lagi dan mungkin bisa menjadi perubahan yang lebih baik lagi dan utamanya dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal, kemudian vertikal dan etika. Intinya bisa bertanggung jawab. Ya, dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Terima kasih Bu Ima atas wawancaranya, atas pengalaman berbagi kasus yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya ini. Sama-sama Pak ya, mudah-mudahan dengan menjalani tugas sebagai CGP Angkatan 8 ini diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Dan sukses untuk panjenengan dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bu Ima. Kelancaran, amin. Kemana ya? Iya, siap ya. Aja lali, tantangan balikin. Saja dong langsung kate baleni Kak. Iya, enggak. Aku mau ngene Bu. Kira-kira. Aku ingin 1 kali ya. Iya, sama-sama. Aku iki wedine ngene, engko sing di garap Pak Salman ambek aku. Engko wedone kok bener ya sama, tapi wedine kok
iku misalnya kok ana bedane ngono lho. Makane aku tak cek dhisik. Ya wis sak lah. Ya wis ya jadi kok aku intine ku salam, nanya kabar, maksud dan tujuan. Mari ngono ku, aku pertama tanya sing nomor 1 dhisik, identifikasi kasus. Nah, nek sampeyan wis iso bedakno dilema mbek rujukan moral istilahnya kemangga ya. Terus aku mulai takon istilahnya ku berbagi pengalaman Bu, dikit istilahnya kasus apa sih? Nah, ya sing aman sebut teman. Wis mari ngono ku baru kok jelas. Oke ya, sip ya. Dibalik mana? Iya, oke. Oh, ini mau jalan nih. Loh, wis jalan nih, Bu. Sik. Sik, coba mau, gak apa-apa. Iya lah.